Halo teman sejiwaku, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu mampu melampaui apapun itu yang kamu sebutkan sebagai persoalan dalam kehidupan kamu dengan baik dan berujung bahagia ya. Oke, pembacaan tarot kali ini mari tujukan untuk kamu yang kebetulan terlibat di urusan asmara cinta segitiga yang dibangun oleh Aries ya. Sudah ada 2 deck tarot di sini. Nah, deck yang pertama ini mari akan pakai untuk kamu yang menjadi orang yang diselingkuhin oleh Aries. Deck yang kedua nanti mari akan pakai untuk menarik energi antara Aries dengan kamu yang menjadi pasangan selingkuhan ya. Oke. Tapi kamu jangan bosan-bosan kalaulah mari mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang sudah yakin sekali ya, yakin 100%, bukan kamu satu-satunya orang yang terlibat dalam urusan asmara Aries ya. Ada dia seseorang yang juga hadir di dalamnya gitu kan. Kamu harus yakin dulu baru boleh melanjutkan ngelihat video ini, karena readingan ini bukan untuk mencari tahu apakah Aries yang terhubung dengan kamu mengkhianati atau menjadikan kamu sebagai partner barunya ya. Ini adalah update energi dari urusan cinta segitiganya Aries dan kemudian ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja. Maka dari itu tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaan mari ya. Oke baik, mari akan mulai dengan melihat situasi asmara cinta segitiga Aries dengan kamu sebagai orang yang diselingkuhin. Situasi kalian adalah di situ ada kartu dari Strength. Jadi kartu Strength ini tentu saja menunjukkan kekuatan ya. Nah, ajakannya di sini adalah ketabahan, tentu saja itu harus ada kamu praktekkan dalam kehidupan asmara kamu bersama Aries ini, karena memang tidak mudah apabila kita tuh di posisi seperti kamu, orang yang diselingkuhin gitu ya. Ada kemarahan di sana, kekecewaan di sana, kesedihan di sana. Namun ini tidak bisa ditolak karena ini sudah menjadi fakta gitu kan. Ini udah menjadi fakta. Jadi kamu tuh harus bisa menerima gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya kemudian ketika kamu bisa menerima situasi yang seperti ini, kamu tuh setidaknya jadi ngerti nih, oh ya situasinya sudah seperti ini, berarti setelah ini aku baiknya melakukan ini dan itu dan segala macam. Nah gitu ya, untuk mempersiapkan kamu melangkah, apa sih yang harus kamu lakukan di sini. Kalau kamu dalam posisi uring-uringan gitu ya, posisi yang nggak tenang, tentu saja apapun yang kamu lakukan itu kemudian bisa menyakiti diri kamu sendiri juga kayak gitu. Jadi akhirnya kamu 2 kali kena di sini ya. Sudahlah tanda kutip kamu disakiti oleh Aries. Dan di situ kamu juga akan terlibat menyakiti diri kamu sendiri. Ya jangan kan kayak gitu ya. Nah, baik. Cumanya di sini kalau memang kamu mau, terutama jika kamu mau tetap bersama dengan Aries ini, keteguhan dan ketegaran itu harus. Kamu tidak bisa lemah di posisi yang seperti ini gitu ya. Oke, energi dari Ariesnya sendiri ke kamu. Ariesnya sendiri ke kamu ya. Oke, kamu adalah posisi orang yang diselingkuhin ya. Ya. Walaupun dia memiliki 2, 3 atau sampai 1000 bahkan pasangan selingkuhan, tapi hanya kamu satu-satunya orang yang menjadi pasangan sahnya dia. Gitu ya. Hanya kamu satu-satunya. Kamu adalah istrinya atau kamu adalah suaminya dia. Hanya itu yang dia akui. Gitu. Ya. Mungkin dia memang melakukan kekeliruan bersama dengan orang lain di sana, mengkhianati janjinya kalian gitu ya, mengkhianati dan gagal dalam hal mempertahankan komitmen. Namun kabar baiknya
untuk melepaskan kamu dan menggantikan posisimu dengan orang lain, mari lihat tidak. Mari lihat tidak. Dia tetap menjadi suamimu atau menjadi istrimu. Kayak gitu ya. Harga mati. Gitu. Harga mati gitu ya. Nah, walaupun mungkin dia ini kayak ngerasa bersalah juga dengan keteledorannya dia gitu. Dengan kelemahan dia kemarin itu ya. Sehingga menghadirkan cekcok-cekcok, ribut, dan tentu saja menarik energi negatif dalam hubungan kalian. Ya, satu sisi dia merasa bersalah di sana. Dan dia juga sedih gitu ya. Banyak di antara teman-teman Aries ini yang seperti menyalahkan dirinya. Kayak kita, menyalahkan dirinya, kok yo aku tega ya melakukan hal yang demikian ya. Bodohnya aku melakukan hal yang demikian. Kayak kita. Dan mungkin disangkakannya ketika dia dengan selingkuhannya itu disangkanya dia bakal bisa menjadi lebih bahagia, lebih wow, lebih apa kayak gitu ya. Dia pikir, dia sangkakan ada keuntungan ketika dia menghadirkan orang lain dalam kehidupannya dia. Tapi ternyata sangkaan dia itu dibayar dengan satu fakta, ternyata enggak juga kok gitu. Ternyata enggak juga kok dia bahagia. Gitu ya. Bahkan mungkin ini hidupnya out-outan gitu. Jelasnya di sini dia melihat bahwa ternyata dia butuh cinta kamu. Ternyata dia butuh kasih sayang dari kamu. Ternyata hubungan ini hubungan yang sudah tepat untuk dia. Nah, seperti itu ya. Baru datang di sini kesadaran-kesadaran. Kayak gitu. Jadi enggak usah heran dalam waktu dekat ini ya, dia akan berubah ke kamu gitu. Dia akan lebih fokus kepada kamu gitu kan. Dia akan lebih kayak berusaha untuk menikmati kebersamaan kalian ini, menumbuh kembangkan cinta antara kamu dengan dia. Fokus dari kehidupan dia terutama di perkara hati ya kamu. Nah, seperti itu ya. Dia akan lakukan apapun gitu untuk dalam bentuk permintaan maaf dia kepada kamu. Itu ya. Yang jelasnya hubungan ini yang menjadi prioritas bagi Aries dalam waktu dekat. Nah, seperti itu ya. Terlalu besar resiko ataupun konsekuensi ternyata dari hasil apa yang dia lakukan. Itu ya. Mengkhianati kamu harus dibayar mahal oleh dia. Nah, di sanalah kemudian jika kamu memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk dia ingin memperbaiki semuanya apa yang sudah dia hancurkan, yang sudah dia rusak dalam hubungan kalian. Nah, gitu ya. Nah, energi dari kamunya sendiri. Kamu tetap adalah yang terbaik di sini. Gitu, kan? Kamu tetap adalah yang terbaik. Jadi, kamu kalau mari lihat orang yang cukup mantap, berpendirian kuat, gitu. Dan kamu di sini sudah memutuskan kamu akan melakukan yang terbaik menurutmu. Dan kamu sudah melakukan upaya-upaya di sana. Jika kamu memang masih mau dengan Aries ini, ya, akan kamu lakukan satu tindakan nyata di sini. Kamu bukan hanya kayak banyak ngomong gitu ya. Kamu bukan hanya yang kayak menuntut aja. Tapi kamu juga berusaha memfikskan ini. Gitu. Kamu berusaha memfikskan, kamu berusaha untuk memperbaiki juga. Jadi di sini Aries tidak sendiri dalam proses mempersatukan antara kamu dengan dia lagi. Dia tidak sendirian. Dia ngerasa kamu juga memberikan support kepada dia. Kamu memberikan peluang kepada dia. Nah, setelah dari situasi ini, mari rasa hubungan antara kamu dengan Aries ini akan semakin kuat. Jadi badai yang datang dalam hubungan kalian bukan melemahkan gitu ya. Malah ini semakin akan memperkokoh. Jadi merapatkan barisan kayak gitu ya. Kalau bahasa seriusnya nih. Karena godaan, tantangan, ancaman, dan segala macam itu pasti datang dalam kehidupan kita.
Untuk apa? Kita kan supaya kita ini kan mengeluarkan sisi keilahian di dalam diri. Nah, ketika kita sudah berhasil mengeluarkan sisi keilahian dalam diri, maka apapun itu akan terlampaui dengan baik dan justru kita mengalami lompatan spiritual. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang sekarang sedang kalian hadapi, yang sedang kalian lalui. Itu. Jadi untuk memperkuat pribadimu dan juga memberikan kesadaran kepada Aries ini. Gitu ya. Jadi ini bukan tantangan-tantangan kosong yang datang, tapi justru memperkuat batinnya kamu dan memperkuat batinnya Aries ini. Gitu. Sekali kamu memutuskan kamu ingin dengan dia, maka kamu akan melakukan apapun. Rumah tangga ini adalah harga mati jika ini adalah rumah tangga, gitu ya. Hubungan asmara ini jika ini masih pacaran, ya kamu akan buru-buru, bukan buru-buru juga ya, tapi kamu akan lebih fokus menuntut komitmen dari Aries. Kamu bukan tipe orang yang semudah itu untuk dipermainkan, gitu. Kamu paham, kamu tahu maunya kamu itu apa, dan kamu cukup yakin dengan aku melakukan hal ini, maka persoalan ini akan selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu adalah orang yang mencari solusi dari situasi ini. Jadi kamu tuh tidak yang main playing victim di sini ya. Kalau mari lihat, kamu tidak main playing victim. Oh, aku adalah korban dan kemudian kamu melemahkan dirimu. Mari rasa di sini tidak. Mari rasa di sini tidak. Setidaknya kamu tuh akan melakukan sekali upaya dalam jangka sekian waktu. Gitu. Setidaknya kamu mau melakukan dulu gitu ya. Ada dulu effort kamu di sini sebelum kamu kemudian meninggalkan Aries. Nah, di situ ya. Di sini kamu bukan yang kayak apa sih kamu mengemis cinta? Tidak. Kamu bukan mengemis cinta. Walaupun kamu udah disakitin kayak gitu ya. Tapi kamu tidak menjadi orang yang mengharapkan satu belas kasihan di sini, tidak. Tapi kamu jadikan ini sebagai tantangan bagi diri kamu. Ini loh aku. Aku sedang menjujuri diriku, ya memang aku menginginkan kamu. Aku menginginkan hubungan ini Aries. Karena aku yang menginginkan hubungan ini, tentu saja aku harus melakukan sesuatu di sini, gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang kayak berpasrah terhadap keadaan, terhadap fakta, tidak. Tapi kamu tidak mau menyerah di hadapan fakta. Kamu mau melampaui fakta ini, gitu. Banyak orang ya ketika diselingkuhin ya udah dilepasin aja, dibuang aja kayak gitu ya. Itu tidak salah memang. Tapi pilihanmu untuk memperjuangkan hubungan ini pun bukan satu hal yang memalukan, tidak. Bahkan kamu di sini berani meminta ketegasan setelah kamu juga melakukan sesuatu. Jadi kamu tuh yang enggak, nikahin aku, yuk kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Kamu enggak gitu. Memang kamu banyak ngomong juga, tapi dia berselaras dengan tindakan kamu juga. Nah, di sana kamu akan siap memulai babak baru dalam kehidupannya kamu bersama Aries ini. Minimal sekali kamu akan, atau minimal kali ini gitu ya, mungkin dia sudah melakukan perselingkuhan berapa kali kayak gitu ya. Karena dia agak kurang mampu menahan hasratnya gitu. Dia Aries ini agak kurang mampu menghadapi godaan duniawi, pantang lihat cewek cantik atau pantang lihat cowok yang cakep, tajir dan segala macam, udah langsung dia ke sana gitu ya. Atau ada tarikan ke sana, bukan langsung tapi ada tarikan kuat dia untuk nakal tadi, untuk coba-coba tadi. Gitu. Hasrat, desire dalam diri menjadi misi kehidupan yang dialami oleh Aries ini. Gimana biar dia tertib gitu. Mampu memilah mana yang ilusi, mana yang hanya senang-senang, mana yang bahagia. Nah, itu dia pelajaran kehidupan Aries ini. Gitu ya. Jadi tidak usah heran kalau dia kemudian jatuh ke situasi yang salah. Yang harusnya menghadirkan surga tapi justru menarik neraka dalam kehidupan asmara kalian. Gitu. Tapi di sini kabar baiknya adalah timbul kesadaran, ya, timbul kesadaran dan memahami bahwa kamu ialah yang terbaik. Gitu. Jika kalian ini masih pacaran ya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi suaminya kamu atau
menjadi istrinya kamu, ini akan dilakukan oleh Aries, gitu ya. Kemudian dia bilang, ya udahlah, toh aku selingkuh, nggak ada baik-baiknya juga kok, nggak bermanfaat dalam jangka waktu panjang kok. Ya udah, aku menetapkan diriku hanya untuk kamu saja. Nah, itu nanti akan terjadi, gitu ya. Oke, jadi hubungan kalian ini akan semakin kuat di sini. Mari lihat. Baik, itu tadi untuk kamu yang diselingkuhin. Nah, sekarang mari akan tarik kartu energi antara Aries dengan kamu yang menjadi pasangan selingkuhannya. Situasi kalian adalah, di sini ada kartu Hangman ya. Jadi kartu Hangman ini bercerita tentang ya namanya hangman, digantung gitu. Ini adalah hubungan yang masih belum menunjukkan kejelasan ya. Masih belum menunjukkan kejelasan. Jadi ini antara iya, antara enggak. Ini hubungannya nyata ya. Ada kontak fisik barangkali antara kamu dengan Aries ini gitu kan. Udah komunikasi terjalin dengan baik selama ini gitu. Tapi nanti kalian akan menghadapi situasi yang tiba-tiba dia tuh cuek, tiba-tiba dia itu acuh, gitu, dan berjarak. Nah, ini nanti akan kamu lakukan atau justru Ariesnya yang melakukan ke kamu. Untuk status di sini jelas saja belum jelas. Ini apa namanya? Hubungan ini apa namanya? Mau dibawa ke nikah siri belum gitu ya, ataupun sudah masuk dalam urusan nikah siri tapi kemudian kok kayaknya ada yang mengabaikan di sini gitu. Jadi tidak jelas dengan apa yang harus dilakukan. Masih akan dimanfaatkan momen ini untuk sebagai waktu berpikir, apa sih nextnya? Mau ngelakuin apa sih habis ini? Mau dilanjutkankah? Atau mau dibawa bubar aja? Gitu ya. Bahkan kalau untuk diajak ngobrol nih, ya. Kalau misalnya ada niatan salah seorang di antara kalian, udahlah diomongin aja nih baik-baik. Kalau maju ayo go, kalau mundur ya enggak apa-apa. Hal itu mari rasa masih belum akan terrealisasi ya. Tidak ada komunikasi panjang-panjang, bahkan ini beberapa akan kehilangan komunikasi satu sama lain, kayak gitu ya. Nah, akan lebih banyak mikir di sini, kita, ya. Nah, bagi yang memilih untuk berpikir, tentu saja dia akan menjauhkan diri. Nah, bagi yang dijauhin, gitu kan, itu yang kayak was-was, harap-harap cemas, menanti kehilangan justru di sini ya. Kehilangan sosok dari si dia, nah, kayak gitu. Dan di sini diajak untuk berkorban justru, gitu ya. Mengorbankan ego diri agar melihat kejelasan nanti ke depan siapa dia dan apa sih hubungan ini yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Oke, energi dari Ariesnya sendiri ke kamu. Energi dari Aries, ya. Mengambil waktu untuk pertimbangan gitu ya. Oke. Baik, sementara energi dari kamu sebagai orang yang dijadikan sebagai selingkuhan oleh Aries. Nah, ini juga menunjukkan babak baru kita ya. Habis ini akan ada perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam hubungan kalian. Gitu. Jika kalian ini sudah masuk dalam posisi pernikahan ya, dan ini masih posisi nikah sirih, mari rasa kamu sebagai partnernya akan berusaha untuk setia ke dia. Akan berusaha untuk setia. Walaupun mungkin kamu ya, jika kamu juga ternyata memiliki keluarga juga, atau ternyata kamu tuh memiliki seorang pacar juga ya. Jadi bukan satu-satunya Aries ini yang menjadi kekasih hatimu, ada dia juga yang lain di sana dalam di urusan sisinya kamu.
Kamu juga di sini yang kayak dengan dia iya, dengan pasangan kamu yang lain itu juga iya, gitu. Yang jelasnya di sini pernikahan itu yang menjadi fokus utamanya kalian. Kalian boleh saja berpacaran seperti apa kayak gitu kan. Namun urusan pacaran kamu dengan Aries ini tidak lantas membuat kegaduhan di keluarga kamu yang sesungguh-sungguhnya atau di hubungan kamu yang sesungguh-sungguhnya. Baik Aries ini baik kamu gitu ya. Jadi kalian tetap sebenarnya kalau untuk komitmen tetap dalam hal komitmen ya. Cumannya sebagai kekasih iya. Akan ada jarak di antara kamu dengan Aries ini. Apapun yang kamu lakukan di luar sana, kamu posisinya masih menunggu ya. Kamu menunggu Aries ini. Gitu. Tapi kamu di sini cenderung energinya tenang kalau mari lihat. Gitu. Kamu tidak yang haus perhatian, haus pengakuan, mari rasa tidak. Gitu. Kamu udah tahu ini posisinya apa sih, ini hubungan apa sih. Jadi kamu tuh ndak ngelunjak dan kamu tuh ndak yang halu gitu. Kamu tahu posisi kamu adalah orang yang kedua, gitu. Jadi prioritasmu adalah kamu nggak mau menyakiti dia dan kamu juga ndak mau menyakitin dirimu. Kalau kamu punya pengharapan yang lebih gitu ya. Kalau kamu orangnya yang punya mau tuh banyak, tentu saja itu akan menyakiti kamu dan kamu sadar itu. Sehingga kamu di sini yang kamu tetap melakukan yang terbaik di hubungan kalian, walaupun ini adalah hubungan cinta segitiga ya, walaupun ini adalah hubungan gelap, hubungan yang tidak direstui gitu, hubungan yang tidak diakui. Tapi kamu akan terus melakukan yang terbaik dari versinya kamu. Gitu. Sekiranya dia memilih untuk berjarak dari kamu ya, si Aries ini memilih untuk berjarak dari kamu, mari rasa kamu di situ ndak uring-uringan. Ya kamu kasih dia space, kamu kasih dia waktu. Nah itu yang akan kamu lakukan. Kamu nggak yang ngejar dia, kamu justru yang tidak panik di sini. Ya biar. Lebih banyak kamu bilang ya biar aja kayak gini. Ya memang kayak gini momennya, ya memang kayak gini dulu saatnya, gitu. Ada kedewasaan. Walaupun ini mungkin banyak orang bilang cinta segitiga ini cinta kanak-kanak kayak gitu kan, cinta yang nggak masuk akal, cinta yang salah gitu. Tapi di sini kamu melakoninya, mari lihat cukup serius gitu ya. Kamu cukup serius di sini. Kamu yang tetap mencoba untuk elegan di sini, bukan yang meraung-raung, bahkan mau menghancurkan rumah tangganya Aries ini, tidak. Tidak kamu sentuh hubungan dia dengan istrinya, dengan suaminya atau dengan pacarnya yang ada di sana. Tidak kamu sentuh. Kamu di sini hanya terfokus kepada antara kamu dengan Ariesnya saja. Itu ya. Dan kamu gak mau hubungan cinta segitiga ini ngerusak diri kamu sendiri dan ngerusak Aries itu. Kamu gak mau. Bukan itu tujuanmu. Tujuanmu adalah bersama, saling mencinta. Hanya itu aja. Gitu. Bersama saling mencinta. Dan memang beberapa ada di sini yang membutuhkan bantuan finansial dari Aries ini. Gitu ya. Ada beberapa, mari lihat. Ya, membutuhkan bantuan finansial atau justru kamu yang membantu finansialnya Aries. Karena kalau mari lihat di sini kamu lumayan kuat juga ini ya. Secara keuangan kamu sesungguhnya tidak ada masalah. Tapi ada energi uang-uang yang hadir di sini gitu ya. Tapi untuk beberapa aja tuh. Itu untuk beberapa hal, untuk beberapa orang saja. Itu. Jadi sekiranya kalian ini sedang berjarak, itu tidak bikin hatimu galau, hatimu apa gitu. Enggak. Kamu menghargai prosesnya kalian. Kamu menghargai gitu ya. Karena kamu mau hubungan ini pun kalau bisa bersamanya kamu dengan Aries ini lama gitu. Panjang, maunya kamu seperti itu. Nah, jadi karena maunya kamu demikian, pengen lama, pengen panjang, tentu saja ini kamu harus bermain cerdas di sini. Kalau kamu hanya menghadirkan keributan aja ya, kepanikan aja ya, kecemburuan aja, ini tidak akan asik. Ini bukan hubungan asmara gitu kan. Karena apalagi hubungan cinta segitiga, orang terlibat di urusan cinta segitiga karena mencari kebahagiaan yang lain, tanda kutip ya. Nah, kalau di sana hanya ada kecewa, benci, marah, cemburu, sedih,
sudah lari dari tujuan-tujuan bersama tadi, ya, dan itu tidak mau kamu lakukan. Nah, demikian. Ariesnya sendiri ke kamu, ya, dia respect terhadap kamu, banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa dia lihat dari kamu, ya. Banyak hal-hal luar biasa yang bisa dia lihat dari kamu, gitu. Jadi bersama dengan kamu ini juga suatu hal yang bikin dia, banyak hal yang bikin dia terkejut melihat kamu. Nah, itu. Gitu, ya. Walaupun kamu hanya disimpan atau hubungan ini disembunyikan, tetapi dia merasa nyaman, merasa aman dengan kamu. Dan bahkan dia ngerasa dia dapat support dari kamu, ya. Mungkin kamu itu mau bantuin dia atau memberikan ketenangan, memberikan buka-buka jalan pikiran untuk dia, kayak gitu. Dia nggak melihat bahwa kamu tuh memanfaatkan dia. Tidak dia lihat di sana. Justru kamu tuh hadir dalam kehidupan dia, memudahkan dia, gitu. Ada banyak hal yang memudahkan dia. Ya, jadi dia ini bukan yang hanya sekedar kayak nafsu saja sama kamu. Mari lihat tidak. Mari lihat tidak di sana. Nah, seperti itu, ya. Bersama dengan kamu, ya, masih terus. Sekiranya ini diam-diaman posisi kalian nanti, diam-diaman ini belum bisa dikatakan berakhir. Mungkin dia akan fokus kepada pasangannya yang lain, kepada keluarganya dia. Mungkin dia akan fokus ke sana. Tetapi dengan kamu masih, ya. Cepat atau lambat dia nanti akan datang menghubungin kamu. Nah, yang seperti itu. Jadi agak dingin ini. Hubungannya agak dingin, tidak terlalu meledak-meletup, enggak, gitu. Mungkin banyak diam-diamannya, tapi kok mari ngerasa kalian ini yakin satu sama lain, gitu, ya. Yakin hubungan ini akan diteruskan. Walaupun sekarang ini agak berjarak dulu, tapi nanti akan diteruskan. Kayak gitu. Untuk beberapa memang ini Ariesnya menikah, ya. Kamu yang dijadikan selingkuhan, kemudian disuruh diam saja dulu. Kayak gitu kan. Karena dia nanti akan menikah dengan seseorang. Gitu. Ya. Dia akan menikah dengan seseorang, tetapi dia tidak meninggalkan kamu. Belum meninggalkan kamu di sini. Nah, masih belum. Akan ada koneksi di antara kalian berdua. Kalau ini baru-baru menikah dia, ya, untuk beberapa akan menikah si Aries ini. Untuk beberapa saat nanti dia akan diamkan kamu memang, gitu kan. Tapi kamu itu masih akan hadir, gitulah. Dia akan masih terbayang-bayang dengan kamu. Bukan hanya terbayang-bayang, tapi dia udah bilang nih dalam dirinya, ya aku akan ketemu lagi sama kamu. Gitu, aku akan ketemu lagi. Cumannya tidak dalam waktu dekat. Bisa hitungan sekian bulan, kayak gitu, ya. Sebulan, 2 bulan, atau berapa lama, kayak gitu. Tapi kamu akan menempati satu posisi yang aman, ya. Yang aman. Jadi gini, maksudnya kayak gini. Aku bisa saja punya istri, aku bisa saja punya suami, tapi cepat atau lambat aku akan datang sama kamu karena kamu adalah bagian dari kehidupan aku. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan, ya, mampu dipahami oleh teman-teman, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.